Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan kita sudah ada di akhir pekan. Mari kita mensyukuri dengan kita mau kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan yang sudah memberikan kesempatan kembali kami ada di minggu ini. Khususnya di akhir pekan kami boleh bersama-sama menikmati segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu yang baru. Saatnya kami akan renungkan firman-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus karuniakan hikmat pengertian sehingga kami mampu memahaminya dan dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Demi Kristus Sang Firman kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dari Lukas 23 ayat 46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Itulah firman Tuhan yang juga menjadi dasar firman Tuhan. Dan ini merupakan perkataan ketujuh di salib atau perkataan terakhir. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dalam menghayati perkataan Yesus yang ketujuh atau yang terakhir di salib. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Kita juga bisa menerjemahkannya seperti, ke dalam tangan-Mu aku berikan nyawaku untuk diamankan. Jika saudara mempunyai barang atau dokumen berharga, maka yang terbaik saudara lakukan adalah apa? Menyimpannya di sebuah bank. Ya, ada yang namanya SDB, Safe Deposit Box. Saudara berikan untuk diamankan. Saudara ke bank dan karyawan bank akan membuka kotak SDB tersebut dan saudara dengan kuncinya bersamaan dengan kunci Anda atau kunci saudara. Saudara taruh barang berharga yang ada dan kembali ke rumah. Dan saudara mempercayakan barang tersebut kepada bank. Di sana barang saudara aman, terjaga, terpelihara. Dan suatu waktu saudara bisa datang mengambilnya kembali. Itu sesungguhnya kalau kita memahami dari etimologinya dan latar belakangnya. Nah ini juga yang dimaksud dari perkataan, ke dalam tangan-Mu aku serahkan nyawaku. Artinya aku menyerahkan diriku kepadamu Bapa, karena aku tahu bahwa Engkau akan memberikan kembali kepadaku. Karena kepadamu segala yang daripadaku akan aman, terjaga dan terpelihara. Nah tentang hal ini Yesus pernah berkata di dalam Yohanes 10 ayat 17 sampai 18. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Nah saudara, ini juga sekaligus menggenapi perkataan dari Mazmur 31 ayat 5. Di mana orang Yahudi selalu berdoa pada waktu malam dengan berkata, ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku ya Tuhan Allah yang setia. Oh, sungguh luar biasa apa yang Yesus katakan di sini. Padahal waktu itu begitu gelap di Golgota. 3 jam lamanya kegelapan menguasai bumi. Kegelapan yang menakutkan dan misterius bagi orang yang ada di sana. Yesus sendiri tahu bahwa kegelapan itu berarti Bapa meninggalkannya. Bapa tidak dapat melihat anaknya menderita sedemikian rupa. Matius dan Markus menulis apa yang Yesus serukan. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan setelah 3 jam kegelapan ini, ketika waktu pemberian korban malam di bait suci tiba, berserulah Yesus, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Yesus tidak lagi berkata, Allahku, tetapi ya Bapa. Mengapa? Karena sebelumnya Yesus sudah berseru menurut Injil Yohanes, sudah selesai. Korban untuk dosa dunia ini telah diberikan oleh Yesus di atas kayu salib. Segala sesuatu sudah selesai, sudah genap. Relasi antara Bapa dan Anak sekarang dipulihkan. Yesus telah melaksanakan tugasnya sampai akhir. Dan sekarang ia menyerahkan rohnya, nyawanya untuk diamankan oleh Bapanya. Bapa menjaga roh Yesus dengan aman sampai pagi pertama minggu itu. Hari Paskah yang akan nanti tiba. Yesus mempercayakan diri sepenuhnya kepada Bapanya. Demikian juga Yesus menjalani kematiannya. Dengan penuh kesadaran Yesus memberikan hidupnya
untuk menyelamatkan kita dan memberi hidup kekal kepada kita. Bukan manusia yang mencabut nyawa Yesus, bukan Kayafas, bukan Sanhedrin, bukan Herodes, bukan Pontius Pilatus, dan juga bukan serdadu Romawi, bukan orang banyak pada waktu itu. Yesus mempunyai segala kuasa. Jika ia mau, ia dapat memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk membebaskannya dari salib. Namun itu tidak dia lakukan. Dengan sadar dan sukarela Yesus memberikan hidupnya. Kematian tidak menghampiri Yesus dan berkuasa untuk mengalahkannya. Tidak, justru sebaliknya. Yesuslah yang menghampiri kematian dan Yesuslah yang mengalahkannya. Sehingga kematian tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Yesus. Di hadapan Yesus kematian itu nothing dan mati. Saudara yang terkasih, dengan Yesus mempercayakan hidupnya sepenuhnya kepada Bapa Surgawi. Bahkan ketika ia di atas salib, membuat kita juga bisa sepenuhnya percaya kepada anugerah Allah apapun yang terjadi di dalam hidup ini. Jika saudara mempercayakan hidup saudara kepadanya, maka saudara aman. Aman bersamanya di dalam kehidupan dan juga dalam kematian. Dalam waktu sekarang maupun juga dalam kekekalan. Justru karena Yesus berseru, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Kita juga boleh mengatakan yang sama. "Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku, hidupku, apalagi segala persoalan dan pergumulanku." Kita boleh hidup dengan penuh kepercayaan. Walaupun kita menghadapi kesulitan atau penderitaan. Aku haus. Walaupun juga kita tidak dapat sepenuhnya mengerti apa yang kita alami di dalam hidup ini. "Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku?" Kita boleh mempercayakan hidup kita kepada Bapa Surgawi yang kepadanya Yesus juga menyerahkan hidupnya. Dia berkata, "Ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Saudara, ya peristiwa pandemi COVID-19 itu mengkonfirmasi kepada kita bahwa manusia itu makhluk yang rapuh dan fana, tetapi juga mulia karena ada roh Tuhan di dalamnya. Pandemi COVID ini mengingatkan kita bahwa hidup ini bukan di tangan kita. Karena itu kita tidak berhak apalagi berkuasa atasnya, melainkan Tuhan. Mazmur 90 ayat 3 ayat 10 Mazmur 90 ayat 3 sampai 10 berkata, "Tuhanlah yang mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, 'Kembalilah hai anak-anak manusia, sebab di mata Tuhan 1000 tahun sama seperti hari kemarin. Apabila berlalu atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam, Tuhan menghanyutkan manusia mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi dan berkembang dan bertumbuh di waktu petang, lisut dan layu." Ayat 9-10 berkata, "Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap." Saudara, hal ini mau menyatakan, menjelaskan, baik orang muda dan orang tua sama-sama akan diperhadapkan dengan batas umurnya, dengan kekuatannya dan masa akhir hidupnya. Pertanyaan penting sekarang adalah, di tangan siapakah kita serahkan dan percayakan hidup kita? Mari dalam menghayati minggu-minggu Prapaskah ini, kita semakin menghargai kehidupan yang Tuhan percayakan dengan mengisinya dengan karya dan buah pelayanan yang memuliakan nama Tuhan. Karena kita sudah tahu kemana kelak ketika kita meninggalkan dunia ini. Tuhan kiranya menolong kita dan memampukan kita untuk bisa merealisasikan, mengimplementasikan makna perkataan salib Kristus yang sudah kita renungkan sepanjang minggu ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami berdoa biarlah firman Tuhan yang sudah kami renungkan berkaitan dengan perkataan salib yang ada ini betul-betul membuat kami bersyukur dan membuat kami hidup untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Kiranya menjadi berkat dan selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.